Salah satu ini di depan saya sudah banyak sekali legalisir dari tadi pagi karena kita tidak menyelenggarakan wisuda secara tatap muka. Nah, bagaimana kita menandatangani ijazah seperti ini dengan waktu yang memang tidak terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Alif Ilhami. Nah teman-teman semuanya, seperti biasa setiap hari Sabtu atau hari Minggu, jadi kita itu ada sesi sharing session. Jadi kemarin itu dengan Mbak Mukni dari Australia, yang mana saat ini studi di Australia di di Melbourne. Kemudian ada Bang Syukri yang juga di Adelaide University. Nah, kemudian juga kemarin sama Uma gitu ya, yang penerima beasiswa LPDP untuk kebijakan 2019. Nah, kali ini kita dengan narasumber yang luar biasa. Nah, jadi kalau kemarin kan dengan para mahasiswa gitu, identik dengan mahasiswa. Sekarang kita sharing dengan orang yang kalau kita menganggap itu adalah orang yang berada dalam posisi stakeholder yang notabene adalah orang yang sibuk gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan, nah, dan beliau berada di depan saya saat ini. Ya, kita perkenalkan Pak Iqbal. Jadi beliau adalah saat ini di direktur di UT Pekanbaru, Pak ya. Ya, nama lengkap saya dibaca nih. Oh. Dan beliau ini Pak Dr. Iqbal Miftahul Mujtahid. Nah, jadi bisa searching di Google. Nah, biar detail gitu profilnya. Kemudian kalau untuk di YouTube-nya Dr. Iqbal TV, Pak ya. Dr. Iqbal TV. Dr. Iqbal TV. Jadi kalau teman-teman semuanya akan melihat video di YouTube Pak Iqbal ini, itu seperti reality show gitu ya. Memang beliau mengalir dengan sharing dengan beberapa mahasiswa-mahasiswanya di UT. Nah, gitu ya. Dan saya pun terbawa emosional gitu ketika kita menonton video-video beliau. Nah, jadi kali ini saya akan penasaran juga dengan Pak Iqbal. Ini Pak, kalau kita biasanya dengan orang-orang yang berada dalam posisi ibaratnya pelaksana, ya gitu ya. Tapi untuk Bapak sendiri bisa memanfaatkan waktunya untuk bisa melakukan hal yang seperti ini gitu, dalam bentuk diseminasi dan publikasi informasi kepada orang lain dalam bentuk YouTube. Bagaimana cara Bapak, strategi Bapak gitu ya, untuk melakukan hal ini? Nah, mungkin bisa sharing dengan teman-teman lain. Terima kasih Mas Aldiva. Ini memang untuk membuat kita janjian seperti ini bukan perkara yang mudah, dan insya Allah dengan kita bisa saling bersinergi, ketepatan waktu, kita sempatkan waktu untuk bisa berbagi lah. Nah, ini kebetulan saya Direktur UT Pekanbaru. Tupoksi saya adalah dosen FISIP Universitas Terbuka. Jadi jabatan menjadi Direktur UT itu adalah tugas tambahan. Jadi bukan aslinya memang dosen. Namun di sisi lain dosen itu juga harus meneliti, publikasi, kemudian pengabdian pada masyarakat, dan menjalankan tupoksinya. Salah satu ini di depan saya sudah banyak sekali legalisir dari tadi pagi karena kita tidak menyelenggarakan wisuda secara tatap muka, namun kita menggunakan wisuda virtual. Nah, wisuda virtual itu dibatasi, sedangkan lulusan UT setiap semesternya itu ribuan. Nah, bagaimana kita menandatangani ijazah seperti ini dengan waktu yang memang tidak terlalu banyak. Nah, untuk itu memang kita butuh waktu, spend waktu untuk keluarga maupun spend waktu untuk kerja di kantor dan untuk aktif di media sosial. Karena sekarang UT concern di pendidikan jarak jauh, jadi itu adalah hal yang harus ibarat kita punya metadata di sosial itu. Kita harus punya banyak nih ide-ide yang bisa kita share, karena nggak mungkin mahasiswa UT di seluruh Pekanbaru, Riau, UT Pekanbaru khususnya, itu kurang lebih sekitar 13.000 sampai 14.000. Bayangkan kalau kita mau ngajar satu-satu, nah, otomatis UT menyiapkan platform, menyiapkan suatu aplikasi,
di www.ut.hc.id atau di e-learning.ut.hc.id yang bisa di-download di Play Store. Nah, teman-teman tinggal login, sudah punya akun. Mahasiswa UT punya satu key, satu kunci ibarat tetap seperti di Google tadi, bisa masuk ke YouTube maupun bla bla bla, maupun di Google, email, Drive, segala macam. UT punya satu akun namanya e-kampus, e-kampus.ut.hc.id. Yang membedakan adalah NIM sebelumnya. Jadi itu UT berkontrak dengan Microsoft. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Punya unggulannya, kita nggak perlu bawa hard disk, nggak perlu bawa laptop, tinggal misalkan laptop Anda tertinggal di rumah, Anda bisa buka di kantor, maupun data Anda tertinggal, Anda bisa backup di drive-nya. Cloud-nya itu kurang lebih 1 terabyte. Nah, bayangkan 1 terabyte itu nggak penuh-penuh. Nah, untuk itu kita, Mas Silva, dengan kita bisa berbagi waktu, kemudian kapan saya harus speed, kemudian kita juga manajerial, kapan harus saya rapat dengan teman-teman, dan saya didukung, alhamdulillah didukung oleh tim yang solid, yang kompak, semuanya bisa kita komunikasi, dan saya pun terbuka terhadap layanan kritik maupun masukan. Jadi saya pun dalam memimpin insya Allah amanah, dan insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ibarat saya di sini kan tidak lama dan semuanya bisa jadi saudara. Gitu. Oke teman-teman. Nah, terakhir nih Pak Iqbal, ini terkait dengan Pak Iqbal yang aktif di media sosial, yang khususnya di YouTube. Nah, mungkin teman-teman sebelum melanjutkan mendengarkan dari penjelasan Pak Iqbal, silakan ketik di YouTube tuh ya, Dr. Iqbal TV. Nah, jadi teman-teman silakan tonton beberapa video beliau. Nah, kalau sudah nonton, nah silakan kembali lanjutkan mendengarkan ini ya. Nah, ini Pak Iqbal. Jadi kalau saya lihat di video itu kan Pak Iqbal syuting gitu ya, shoot secara ini ke mahasiswa yang kalau nggak salah itu mau wawancara Pak ya? Wawancara untuk siswa Kartu Indonesia Pintar kuliah. Kuliah. Nah, apa yang bisa Pak Iqbal ceritakan pengalamannya pada saat berada di lapangan gitu ya? Nah, karena tadi sekilas saya mendengar sepotongan kisahnya, perjalanan beliau gitu ya, dalam mendokumentasikan kegiatan tersebut. Jadi teman-teman mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk bisa mendengarkan pengalaman Pak Iqbal ya ketika turun lapangan nih Pak Iqbal. Nah, ini kan alhamdulillah saya ditugaskan oleh Universitas Buka, diberikan mandat untuk mencari KIP kuliah. Satu Indonesia itu semulanya 1.100 sekian, hampir 1.200. Namun di tengah jalan tiba-tiba turun slotnya menjadi 830. Nah, alhamdulillah Pekanbaru dapat satu kelas, program studinya akuntansi keuangan publik, dan saya udah mewanti-wanti sama Pak Dekan Fakultas Ekonomi cari yang akuntansi keuangan publik, karena belum banyak ini yang kenal akuntansi keuangan publik, karena profesi accounting itu masih belum aware, terutama teman-teman di pedesaan. Nah, saya fokus karena ini sistemnya satu paket semester, sistem paket semester, semuanya ditutorialkan, harus satu kelompok. Nggak mungkin semua keran saya buka dari seluruh kabupaten. Nanti tutorial di mana dan jauh. Misalkan kita tutorial di Pekanbaru, kasihan yang dari Pekanbaru, kasihan dari Dumai, kasihan dari Pelalawan maupun dari Pasir Pangarean, ngumpul di situ. Saya fokus di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, semua saya tidak menyangka. Pertimbangannya saya kira Indragiri Hulu kabupaten yang sudah berdiri lama, dan memang kita bermitra lama. Saya bermitra dengan para kepala sekolah untuk mencari data. Tolong carikan data mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, kemudian yang pintar organisasi, dan yang pasti dia kalangan dari orang yang benar-benar gak punya. Susah kan? Pintar, public speaking-nya bagus, punya, bahkan ada yang pintar debat bahasa Inggris, logatnya aja sampai bisa bahasa Inggris. Nah, kemudian cari yang memang nggak layak, rumahnya nggak layak, penghasilan orang tuanya di bawah 1 juta, piye PR kan. Nah, akhirnya saya harus sama tim memastikan ini, saya harus cepat segera turun lapangan, karena ini adalah proses verifikasi data. Secepat itu kita harus semua, karena semua pekerjaan harus kita selesaikan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan lain. Oke, kita turun lapangan. Satu, kita ke desa
di Kecamatan Seakar, Keritang. Pak Keritang, Indragiri Hulu berbatasan dengan Jambi. Ternyata di sana kondisinya masih banyak yang memang butuh uluran tangan kita. Bahkan ya itu saya tidak bisa bicara banyak. Nanti bisa teman-teman ikuti di Dr. Iqbal TV. Kayaknya KIP kuliah. KIP kuliah, ada impian anak bangsa menjadi akunting, banyak. Teman-teman bisa lihat di sana. Saya nggak bisa ngomong banyak di sini. Yang pasti sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan ada ibu yang baru meninggal orang suaminya, mau ditinggalin anak 9 yang mau kuliah di UT KIP itu anak yang keempat. Bayangkan, tega nggak yang seperti itu kita ini pendidikan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, pendidikan itu kualitasnya dari peningkatan sumber daya manusia itu memang harus dari pendidikan. Kalau nggak dari pendidikan, sekarang nggak zamannya lagi, bukan zaman bapak saya, nggak sekolah nggak apa-apa, dia bisa jadi pengusaha maupun bisa jadi ini karena nggak sekolah, karena zaman dulu nggak kelar bayar sekolahnya. Sekarang banyak sekali beberapa beasiswa yang bisa kita manfaatkan untuk itu, namun dilihat tepat gunanya dan tepat sasarannya itu. Ya, oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya seperti apa bentuk wawancaranya, karena wawancarain pun dengan siswa, dengan orang tuanya itu tanpa rekayasa Pak Iqbal ya, jadi langsung spontan ya. Jadi saya lihat turun dari ininya, kemudian langsung perjalanannya sampai mencari rumah siswa atau orang tua ya untuk diwawancarai. Jadi untuk selengkapnya teman-teman semuanya bisa lihat di dokumentasi video kegiatannya di Dr. Iqbal TV. Nah, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kita gitu ya. Dan channel Alifah Ilhami. Terus, ini perdana yang sinergi. Nanti ke depan kita akan sinergi terus. Iya. Nah, insya Allah kita akan eksplor Riau dari sisi pendidikan maupun sisi sosiologinya, kebudayaannya. Ke depan kita masih panjang. Ini insya Allah saya dengan anak-anak muda gini, anak yang smart. Apa yang sudah saya pikirkan, saya baru ngomong, dia udah tahu jawabannya. Itu. Oke teman-teman, jangan lupa terus subscribe dan klik loncengnya biar ada notifikasi terus di channel Alifah Ilhami dan kemudian di channel Dr. Iqbal TV. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menjadi sharing informasi, dan tetap ikuti setiap minggunya di channel Alifah Ilhami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.